three kinds of money today that you guys got to be aware of. One is God's money, and God's money is gold and silver. So this is silver, and this is gold. The reason I brought it is most people don't know what it looks like. And then there's government money, which is fiat currency, which is the dollar, the yen, the peso, the euro, the yuan. Fake. And everybody's working hard for it. It's like eating fake food or drinking fake water. That's why people are getting sick financially, because they're working for fake money. This is God's money. This is what God's money looks like. The reason I call it God's money is you can't fake it. This is real money. So you look at this here. When I first started buying that, that was $1.40. Today, that's $16. Now, the reason I say this is because for your generation, this could be the biggest opportunity you'll ever see. I'm not making any commissions on this stuff. Of course. But so you look at why silver could be the best investment of all. Look at what's happening. Silver demand is getting higher. Silver fabrication demand in China is at record high. You look at this whole thing in 2008, 2009, 2010, 2011. It never stopped. Even though the world economy nearly crashed, demand for silver kept going up because silver is an industrial metal. It's used in industry. So this is demand for silver. It keeps getting higher. Look at this, the global government silver inventories. It's going down. And so what's happening, the silver is going down in quantity because they burn it up in industry. It's always disappearing. And this is what happens. Everybody wants to go green now. Yeah, it's on trend. All these millennials, plastic straws, like all these things. California now requiring the solar panels. Right. All that requires silver. So silver, again, is an industrial metal. I'll show you a little about this. I predict that if you buy silver today at 15, in 10 years it'll be worth 100. Because they keep burning it up, they keep demanding it. So would you rather save the dollar, which is going down, or save silver, which is going up? Yeah. Can you afford $15? I can afford, and that's why I think it's a perfect opportunity for millennials especially, who complain living paycheck to paycheck. You set aside a couple $15 and then you'll be set. So in 1972, when I was flying behind enemy lines, I bought my first gold coin in Hong Kong. It was a Krugerrand, South African Krugerrand. It cost me $50. Today, that same coin is worth about $1,500. No, it's worth about $1,800 now. Now, did the Krugerrand get bigger, or did the dollar get worthless? The dollar got worthless. Yeah. Today, we're multi-millionaires in gold and silver. So I would recommend you guys buy this stuff. Don't save money. Don't save government money, because they're corrupt as hell, as you know. Save God's money. Everything has a lifespan, from people to economies. And the thing that has caused many great civilizations and many great powerful economies to crash in history has been excessive money printing. The ancient Roman Empire had an economy built off of silver. But then when the government didn't have enough silver to expand their operations, to expand their military presence, to invest into their own community, that's when they started debasing the silver. They started mixing the silver with other metals, and people realized eventually that this silver that they were getting, the fake silver, wasn't real money. So then people wanted more money. And in the beginning, this printing of fake money helped the economy and the civilization grow very quickly, because now the government had access to more money and they were able to give this money to people, and people were willing to work. But eventually, people no longer wanted this fake money, and that's when the civilization came crumbling down. As you're building your wealth, you want to think about having some insurance against your investments and against yourself and against the government and society in case they print too much money, but having some real money, having some physical gold, having some physical silver. This is something physical and tangible that you want to own the real asset of. You want to own the physical gold, you want to own the physical silver. The idea behind these is not to get a huge return on your money. The whole idea behind this is now you have insurance against the worst case scenario type of situation. You have
insurance against the economy blowing up, and you have insurance against the dollar just being completely inflated and losing its value. So this is something that you want to have as a hedge, as insurance that you own as a real money. Now, again, there's a time and place for everything. The first thing you want to do is not take all of your extra cash and go out and buy some gold. The first thing you want to do is you want to start generating some cash flow. As you build your wealth, as you build your cash flow, as you become financially free, now you really want to start insuring your wealth. And that's when you need to start owning some of these commodities. And you want to own the physical asset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini saya akan buat pengeluaran bullion bar saya. Jadi saya akan guide terus. Kilogram gold bar continental yang saya keluarkan daripada first ATM gold machine in the world. Ini adalah bukti pengeluaran continental gold bar saya. So di continental anda boleh menyimpan RM19 dan sampai masanya anda rasa nak keluarkan 1 kilogram, inilah 1 kilogram dikeluarkan dari machine. Beautiful. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Indonesia punya bank bullion pada 2023. Airlangga bilang, Bullion Bank akan menguntungkan industri emas di Indonesia. Katanya, selama ini kita lebih sering mengekspor emas, lalu mengimpor kembali dalam bentuk perhiasan. Kehadiran Bullion Bank akan memangkas biaya wirawiri tersebut. Lalu, Bullion Bank itu apa sih? Bullion Bank adalah bank yang khusus melayani transaksi logam mulia, baik emas maupun perak. Bullion Bank enggak hanya menerima simpanan logam mulia aja, layanannya juga berupa peminjaman dan investasi logam mulia. Beberapa bullion bank besar dunia yang masuk dalam asosiasi pasar bullion London diantaranya Bank of Nova Scotia, UBS Switzerland AG, Citibank, JP Morgan Chase & Co, dan Morgan Stanley. Cadangan emas Indonesia yang tinggi disebut-sebut sebagai alasan utama mengapa Bullion Bank harus segera dibentuk. Produksi emas Indonesia menjadi yang terbesar ke-9 di dunia, yakni sebesar 180 ton pada 2019. Sementara itu, data Kementerian SDM mencatat total sumber daya emas di Indonesia mencapai 14,95 miliar ton. Peneliti di Center of Reform on Economics atau CORE, Peter Abdullah sempat menyebut kehadiran Bullion Bank akan menguntungkan industri logam mulia. Ia bilang, selama ini Indonesia tidak punya industri hilir yang mengelola emas. Bagaimana ya kiprah Bullion Bank tahun depan? Mampu nggak meraih kepercayaan dan keuntungan buat warga bertransaksi dan berinvestasi emas? Halo, selamat malam. Oke Kak, kita boleh mulai? Silakan. Malam Pak, oke. Kita buat pembuka ya. Ada 25 orang di jam 9.42. Oke. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih untuk tepat waktunya, kehadirannya. Malam hari ini kita tetap ada Zoom training di hari pertama pertama kali Zoom di
bulan Ramadan ya Pak ya. Itu selamat menunaikan ibadah puasa untuk Bapak Ibu yang merayakan. Selama bulan puasa kayaknya Zoom kita akan berubah jadwal antara hari Rabu, hari Jumat belum dapat dipastikan. Nanti next untuk Rabu depan akan diumumkan lagi di grup seperti itu. Mungkin bisa sebelum maghrib, mungkin juga bisa setelah tarawih seperti itu. Oke, malam hari ini Zoom kita konsepnya lebih banyak ke tanya jawab. Bapak Ibu boleh siapkan tanya jawab pertanyaannya untuk nanti kita berikan kepada pemateri. Pertanyaannya kalau bisa di open mic ya Bapak Ibu ya, supaya bisa discuss sama-sama seperti itu. Oke, untuk Pak Herman, Yohana berikan waktunya. Boleh Pak, ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya buka pertanyaan? Oke Kak, selamat malam semua. Hari ini kita ada 2 sesi. Yang pertama pertanyaan. Jadi kita catat dulu semua pertanyaan. Setelah itu kita jawab. Dan sesi kedua kita ada materi tentang pemasaran ya. Jadi supaya kita bisa mengerti bagaimana memasarkan dan memarketingkan QM ya. Nah, jadi untuk sesi tanya jawab ini boleh dibantu oleh Kak Yohana dulu. Tapi saya mau nanya, suara saya jelas nggak ya di sana? Karena di sini hujan lebat. Ya, di saya jelas. Jelas ya, oke. Silakan Kak untuk dimulai sesi tanya jawab. Oke, untuk materi kita malam hari ini khususnya langkah sukses dalam pemasaran ataupun pertanyaan tentang quantum metal sendiri ataupun pertanyaan tentang emas sendiri kita open ya Pak Herman ya. Ya, bebas. Jadi malam ini untuk sesi pertama kita buka diskusi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang punya pertanyaan boleh langsung di open mic. Bapak Joko Prasetya, saya sebutkan namanya, silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya sudah itu di Continental udah daftar ya. Cuman untuk lebih ininya saya belum secara aktifnya belum. Ada beberapa hal yang masih saya merasa masih belum sepenuhnya yakin gitu. Mohon maaf sebelumnya. Yang pertama yaitu quantum metal ini kan lebih ke arah ini ya, ke digitalisasinya ya. Digitalisasinya jual belinya gitu. Sedangkan untuk kalau yang bisnis emas lainnya itu kan dia langsung jual beli fisik gitu ya, secara fisik emasnya gitu. Walaupun memang quantum metal itu ada, cuman lebih saya lihat lebih cenderung ke transaksi ini gitu, ke digitalnya itu gitu. Sementara untuk jual beli emasnya secara fisiknya itu saya lihat atau saya dengar kalau nggak salah gitu ya, agak jarang gitu, lebih ke utak-atik itunya, hitungan di perhitungan digitalinnya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kalau kita sudah bergabung gitu ya untuk jual beli emasnya itu apakah sulit atau mudah gitu kalau misalnya kita udah bergabung gitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Joko. Saya simpulkan dulu pertanyaan intinya, apakah jual beli emasnya sulit atau mudah Sulit ya? atau mudah ya? Jual fisik emasnya Pak Herman. Jual beli fisik emasnya ya. Oke. Ya, yang lain tanya jawab dulu, jadi nanti kita sekaligus jawab ya. Iya, saya juga catat pertanyaannya Pak. Ya, saya catat. Oke, lanjut selain Bapak Joko, silakan Bapak Ibu pertanyaan selanjutnya. Ayo tentang emas, ya. apalagi belakangan bebas, ini. apapun yang berhubungan dengan QM. Ya, emas lagi naik turun, apa yang dipertanyakan yang berhubungan dengan itu, atau quantum metal sendiri mungkin ada yang jarang ikut BOP misalnya, silakan Bapak Ibu. Ayo kita buka open mic-nya. Kita batasi maksimal malam ini 3 pertanyaan dulu aja. Baik, Pak. Silakan selain Bapak Joko, masa
Nggak ada pertanyaan lagi tentang naik turunnya emas mungkin, atau strategi pemasaran bahkan. Atau tentang produk lagi seperti Pak Ya, Joko, atau selamat tentang malam Bapak perusahaan. Agus Nganjuk, open mic. Silakan Pak, pertanyaannya ada? Baik, terima kasih Kak Yu. Selamat Iya, malam Pak Irman. Selamat malam. Mohon izin bertanya ini. Siap. Yang pertama, kira-kira untuk emas ini masih dimungkinkan untuk turun apa enggak ini? Nah, kalaupun turun mungkin batasannya sampai di harga berapa? Nah ini yang kedua, selama ini untuk cara pemasaran saya ini saya masih menggunakan metode dengan membuat grup WA, terus saya memasukkan daftar kontak saya di grup WA itu, lalu saya beri materi presentasi. Nah, dari situ memang banyak sekali respon, banyak sekali yang negatif juga, yang positif masih minim. Nah ini kira-kira cara pemasaran yang efektif itu seperti apa, Pak Irman? Demikian, terima kasih Pak Irman. baik. Oke, thank you Pak cara Agus. pemasaran yang efektif seperti apa? Ada yang menggunakan Iya. WA dan lain-lain ya. Ya. Oke, nanti kita coba diskusikan karena bicara cara pemasaran dan strategi itu terlalu luas. Tapi Iya. nanti kita coba step by step ya. Nanti saya bacakan ulang pertanyaannya. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, boleh silakan open mic-nya. Tentang emas fisik sudah, tentang pemasaran dan tentang kemungkinan harga turun sudah. Ya. Silakan ayo Bapak Ibu, kalau bisa yang pertanyaannya di luar ini, jadi bisa mewakilkan kan? Ternyata nggak banyak yang mau bertanya ya. Udah pada paham berarti. Sebentar saya cek. Siapa di sini yang belum oh boleh nggak Bapak Ibu? Oh, ada dari Bapak Yoyo. Baik, silakan Pak Yoyo. Saya tak tanya ya. Gini Pak Irman. Ya. Selamat malam ya semua ya. Pak Irman, kalau kita posisinya ngambil di GAE, misalnya 10 unit, terus pas sudah profit nih, kemudian 10 unit anggap aja kan 50 juta, sudah profit jadi 75 juta, profit 50%. Terus kita ambil, katanya bisa dikompon untuk diambilkan kembali, jadi enggak 10 jadi 15 unit. Itu apa enggak? Kan posisinya di harga mahal. Apakah itu langsung diambilkan di harga saat itu atau ditunggu turun dulu? Kalau misalnya ditunggu turun dulu, itu diambil secara rupiah atau ditinggal di GSA. Kalau ditinggal di GSA, harga turun pun kan GSA kita ikut turun. Jadi sebaiknya bagaimana? Terima kasih Pak Irman. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ini Pak Yoyo. Luar biasa, nanti kita kupas ini ya. Oke. Nah, mungkin satu lagi, ekstra bonus. Oke. Silakan Bapak Ibu. Masa harus aku sebutin? Tentang sistem GAE, udah. Kalau nggak ada, ya udah kita bahas 3 Ini aja dulu, Pak. nanti. Atau ada ini Pak Anan. Bapak atau Ibu Anan, silakan. Baik, maaf. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya mau nanya nih, Pak. Nah, saya mau nanya tapi nggak jauh dari pertanyaan yang kedua tadi tentang marketing. Silakan. Nah, saya sendiri kan ya masih agak mudah ya bahasanya. Jadi saya mau coba marketing, tapi untuk kaum umur misalnya katakanlah 20-30 deh. Soalnya kan rata-rata untuk umur-umur segitu lebih suka sesuatu yang high risk, tapi high profit juga gitu kan. Kira-kira ada strategi pemasaran yang cocok nggak gitu? Apalagi kan kalau misalnya saya tanya nih ke teman-teman sekitaran saya,
Jawabannya itu pasti kayak belum ada yang tahu QM atau kayak perizinannya mungkin kurang, saya bilangnya kurang ya atau belum gitu, belum sepenuhnya turun gitu. Terima kasih Pak, itu aja. Oke, Oke. Pak Nan, nanti kita Terima bahas. kasih. Ya. Untuk marketing yang low risk dan high profit. Oke, Pak. High risk, high profit atau low risk, high profit? Maksud saya gini, kalau umur-umur segini kan orientasinya biasanya kan lebih ke nyari profit, lebih suka yang high risk, high profit gitu, kayak main trading atau apa. Atau low risk, Nah, di high QM profit? kita kan So high risk atau low risk? Low risk, high profit atau high risk, high profit? Nah, enggak, maksud saya gini, kalau misalnya kaum muda kan sukanya yang begitu kan. Nah, gimana cara kita masarin gitu loh sistem Ya. QM yang seperti ini, yang tipikalnya lebih seperti tabungan Ya. ataupun investasi dengan pinjaman tersebut. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Nan. Hari ini pertanyaannya cukup bagus-bagus ya. Kita langsung mulai, saya jawab dulu satu persatu. Silakan Pak. Yang Joko pertama, Prasetyo. QM. Jadi saya juga nanti minta respon ya buat teman-teman, kita bicara dua arah sekaligus saya bisa memahami teman-teman yang lain sejauh mana pemahamannya tentang QM juga ya. Oke, yang pertama pertanyaan ini juga bagus. QM itu kan mengarah pada digitalisasi ya untuk jual belinya. Jual beli fisiknya agak jarang. Nah, ini menurut Pak Joko Prasetyo kurang lebih seperti itu. Apakah jual beli fisik emasnya sulit atau mudah? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Dan saya yakin banyak orang yang juga di dalam grup ini atau di luar sana yang belum hadir, pertanyaannya juga agak mengarah ke sini juga banyak. Oke, saya mau nanya dulu ke teman-teman dulu. QM itu jual emas fisik atau jual emas digital? Boleh dijawab? Saya butuh masukan. Jual emas fisik yang didukung oleh teknologi digital. Oke, mungkin ada yang lain yang bisa memberikan masukan yang lain yang berbeda mungkin? Silakan. Jual emas digital tetapi ada nilai fisiknya. Oke, jadi ini kebalik nih ya. Yang satu bilang jual emas fisik, ada teknologi digital. Yang satu bilang jual emas digital tapi ada fisik ya. Perdagangan emas secara digital, tetapi bisa dicairkan dengan fisiknya. Tetapi yang difokuskan di sini adalah secara digitalnya. Tetapi kalau mamanya kita mau fisiknya, no problem, bisa aja. Terima kasih. Oke, menurut Pak Aras Rashid, jual emas fisik atau jual emas digital? Pertanyaannya itu, jual fisik emasnya atau jual emas digital? Bukan caranya, tapi saya mau nanya emasnya dulu, emas fisik apa emas digital? Emas digital, Pak. Oke, ternyata masih banyak teman-teman yang salah memahami hal ini, Bapak Ibu. Kalau kita tidak menguasai tentang produk kita sendiri, maka inilah yang akan jadi masalah dalam penjelasan di lapangan. Oke, saya pertegas lagi. 100% yang dijual oleh Quantum Metal adalah emas fisik, Bapak Ibu. 100% emas fisik, tidak kurang 1% pun. Digital adalah teknologi saja untuk mempermudah jual beli. Jadi cara transaksinya digital. Oke, cara transaksinya digital, tapi barang yang dijual adalah emas fisik 100%. Nah, ini teman-teman harus catat dan garis bawahi ini. Jadi kalau selama ini masih bingung dalam hal ini, tolong sekarang dicatat yang dijual oleh QM adalah emas fisik 100%, didukung oleh sistem transaksi dengan teknologi digital untuk mempermudahkan transaksinya. Loh, apa buktinya? Nah, mungkin kita akan berpikir begini, apa buktinya ini fisik, Pak? Saya kan tidak dapat fisiknya, saya kan tidak pegang fisiknya. Nah, itu dia. Sehingga kalau kita merasa fisiknya nggak kita pegang, kita merasa, oh ini emas digital. Nah, ini nggak ada emasnya. Mungkin kita akan berpikir begitu sebaliknya. Nah, ini kesalahan yang terbalik.
kita udah sering jelaskan di dalam baik dalam BOP maupun dalam training sebelumnya. Emas fisik itu sudah ready stock dulu di Brinks untuk di ASEAN ya, untuk di pusat. Kita udah ready stock emas fisiknya di Brinks, artinya sudah ada emasnya terlebih dahulu. Sama seperti Bapak Ibu mau gunakan ATM untuk transfer uang, uang sungguhannya harus ada dulu Bapak Ibu. Baru kita bisa gunakan teknologi transfer pakai M-Banking, pakai internet banking. Untuk memindah-mindahkan uang kita tadi lewat ATM ataupun M-Banking. Demikian juga dengan emas. Emas fisiknya harus ada dulu, baru kita bisa pindah-pindahkan, baru kita bisa jual belikan untuk emas. Oke, nah ini sistem perdagangan emas dunia sekarang sistemnya sudah seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi emas fisik 100%, teknologi digital hanya mendukung untuk mempermudah karena sekarang sudah ada internet untuk menghilangkan batas jarak tempat yang berjauhan supaya kita bisa tetap bertransaksi walaupun berjauhan. Nah, inilah dibuat sebuah sistem. Tapi emas fisiknya harus ada dulu. Nah, di Indonesia nanti juga pasti ada di PT Brankas. Ya, PT Brankas inilah yang akan mendistribusikan. Apabila kita butuh mengambil fisiknya. Tapi pada saat kita beli GSA atau GAI, apakah itu ada fisiknya? 100% harus ada, Bapak Ibu. Nah, inilah gunanya lembaga audit yang sudah sering kita terangkan. Adanya lembaga audit, ya Isra Consulting di Malaysia, anak bank sentral daripada Malaysia. AUFI adalah lembaga syariah dunia internasional yang di Bahrain yang mengawasi, yang mengaudit semua transaksi yang ada di websitenya Quantum Metal, baik transaksinya orang Malaysia, baik transaksinya orang Indonesia, baik transaksinya orang Singapura, atau transaksi di mana-mana di seluruh dunia yang lewat website qmsquantummetal.com. Jadi semuanya itu diawasi, dicek fisiknya. Bagaimana cara lembaga audit ini ngecek fisik? Nah, inilah gunanya bursa. Bursa Suq Al Sila di Malaysia, bursa ICDX di Indonesia, dan kemudian stok emas di Brinks itu bisa diakses, bisa dipantau oleh lembaga audit. Semua transaksi kita 100% di dunia, mau di Indonesia maupun dimanapun, tidak ada satupun yang tidak tercatat. Karena begitu kita sudah terkoneksi dengan ICDX, maka website daripada Quantum Metal ini akan ngeling dengan ICDX punya website. Website Quantum Metal sudah ngeling dengan websitenya Bursa Suq Al Sila. Nah, dan itu semua transaksi 100% tercatat, dan itulah cara untuk mengaudit dan memeriksa. Jadi stok emas di Bring udah berkurang berapa, nanti stok emas di PT Brankas yang diawasi Bapepti juga udah berkurang berapa, itu ketahuan. Dan kalau di Indonesia aturannya apabila jaminan 10 kilo, udah berkurang 2,5 kilo, artinya sisa 7,5, maka Quantum Metal wajib cukupkan 10 kilo kembali. Wajib nambah lagi. Jadi ini dijaga stoknya juga. Jadi pertanyaannya, ada fisiknya? 100% harus ada. Inilah yang membedakan Quantum Metal dengan banyak sistem-sistem di luar sana. Ya, kita tidak jual emas digital yang tidak jelas. Kita 100% emas fisik. Digital hanya teknologinya saja, dan fisikal kita diawasi, stok emas kita diawasi, transaksi kita diawasi Bapak Ibu. Baik beli GSA maupun GCA maupun GAE. Itu semuanya diawasi oleh lembaga negara dan lembaga pengawas. Ya. Nah, inilah yang membuat QM itu berbeda dengan sistem-sistem perdagangan emas digital, karena kita bukan emas digital, tapi kita 100% emas fisik. Nah, pertanyaan yang hari ini sangat bagus, ternyata banyak teman-teman kita yang masih salah memahami. Ya. Nah, hari ini kita punya kesempatan meluruskan, semoga teman-teman dapat poin ini dengan pertanyaan barusan. Oke. Cuman mungkin yang masih dipertanyakan Pak Joko Prasetyo adalah bagaimana cara pengambilan fisiknya, withdraw fisiknya. Kalau kita mau ambil fisiknya supaya kita bisa simpan di rumah kita.
Kalau sekarang ini fisiknya tidak kita pegang, tidak kita simpan karena tersimpan di Brinks atau tersimpan di PT Brankas nantinya di Indonesia. Tapi kalau kita mau withdraw fisik, maka di sistem kita sudah ada menu withdraw fisik hanya untuk Indonesia nanti menyusul setelah ada Bapepti. Karena perusahaan tidak boleh melangkahi Bapepti punya perizinan. Bisa saja kalau kita mau, sekarang udah disediakan fisiknya, bisa saja, tapi itu jadinya melangkahi pihak perizinan dan perizinan tidak membolehkan hal itu. Justru itu akan memperlambat nanti kita punya proses perizinan untuk keluar. Tapi saat ini kalau mau ngambil fisik bisakah? Bisa lewat negara yang sudah diizinkan, yaitu Malaysia, ya, Singapura dan Australia, ada 3 negara. Nah, untuk saat ini kita mau ngambil fisik bisa, tapi numpang di negara Malaysia nanti dikirim. Ya, atau ada mungkin senior kita atau teman kita yang lagi di Malaysia ingin ngambil fisiknya, kita titip sama dia, boleh Bapak Ibu. Bisa ambil di kantor pegadaiannya Malaysia langsung, kita tinggal klik di website withdraw fisik. Ya, jadi cara pengambilan. Tapi nanti setelah Bapepti keluar, dipastikan 100% kita bisa ambil fisikalnya. Ya, kita bisa ambil fisikalnya lewat PT Brankas, anak perusahaan dari Antam. Dan ini transaksi semua diawasi oleh pihak Bapepti. Oke. Nah, ini pertanyaan pertama udah terjawab. Mudah-mudahan Pak Joko bisa memahami dan yang lain juga bisa memahami. Oke. Apakah Pak Joko masih ada keraguan atau bingung mungkin dalam hal ini? Atau sudah terjawab? Boleh direspon dulu sebelum kita masuk ke yang lain? Ya, sedikit aja Pak Herman. Itu berarti harus mengikuti izin dari Bapepti ya? Bukan Metal kalau mau emang sediain itu, mas fisiknya. Itu kapan tuh Pak keluarnya Bapepti itu? Ini proses Bapepti sebenarnya sudah diurus hampir 1 tahun ya Bapak. Karena pengurusan proses Bapepti ini memang butuh waktu lama. Buktinya lama, yang pertama saya coba share screen ya Bapak. Kita bisa belajar bersama. Kita langsung lihat di website langsung Bapepti. Izin emas digital Bapepti. Nah, ini kita online langsung, kita masuk ke website Bapepti. Perizinan ini sudah diberlakukan sejak 2009, ya, sejak 2019, sorry. Dan saat ini cuma ada 5 perusahaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah ada 6 ternyata. Sudah ada 6 perusahaan yang baru mendapat izin. Nah, ini yang terakhir tahun 2023 tanggal Januari bulan 10. Januari tanggal 10. Jadi sejak 2019 sampai sekarang udah masuk tahun keempat baru 6 perusahaan yang dapat izin. Karena memang prosesnya ini panjang. Ya. Dan yang menentukan berapa lama itu bukan perusahaan emasnya, tapi dari pihak Bapepti-nya. Jadi ada banyak audit. Nah, kalau kita mau lihat, Bapak Ibu boleh lihat izin. Apa aja proses izin emas Bapepti ini, cara mendapatkan izinnya. Nah, di sini juga dari website Bapepti itu ada tertulis apa saja aturannya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri nih. Buka dari websitenya Bapepti ya tentang emas digital gold ya. Nah, ini di sini latar belakang. Nah, saya bacakan dikit-dikit aja ya. Dalam rangka melindungi masyarakat kegiatan investasi atau pelaku usaha ya yang diduga melakukan kegiatan perdagangan emas digital tanpa izin yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka rapat koordinasi inovasi keuangan digital Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini sekaligus ini yang menjawab ini adalah Otoritas Jasa Keuangan yang dilaksanakan 15 Januari 2019 Bapak Ibu. Jadi sekarang udah Maret 2023 tahun keempat. Bahasa inovasi keuangan digital Otoritas Jasa Keuangan. Nah, akan menyerahkan pengaturan aset kripto dan komoditi fisik emas. Sekali lagi komoditi fisik emas digital. Nah, jadi digital ini adalah teknologinya Bapak Ibu. Emasnya harus fisik. Pada badan pengawas berjangka komoditi yaitu Bapepti. Jadi OJK menyerahkan ini kepada Bapepti. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Untuk mengurus perizinan ini. Nah, perizinan ini harus melewati langkah-langkah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sini, baca sini semua. Saya hanya bagikan ringkasannya. Yaitu
Yang pertama, bahwasa harus ada jaminan. Ya, harus ada jaminan. Meletakkan ada yang 20 kilo, ada yang 10 kilo. Di awal. Oke, nah di sini juga tertulis. Nah, ini yang tertulis tentang 20 kilogramnya. Nanti bisa dibaca lagi step by step-nya, mekanismenya sini juga ada. Selain melakukan emas fisik, perusahaan ini harus ngelink ke bursa berjangka. Dalam hal ini ICDX. Nah, ini juga ini yang kewajiban 10.000 gram atau 10 kilo Bapak Ibu. Nah, ini yang tertulis dari websitenya Bapepti ya. Dan kita harus bergabung dalam bursa berjangka ICDX. Jadi semua transaksi kita harus dilingkan di websitenya bursa berjangka. Nah, ini prosesnya yang panjang itu di ICDX ini, bukan di Bapepti-nya Bapak Ibu. Karena untuk bisa masuk ICDX ini, yang pertama akan dilakukan audit keuangan perusahaan juga. Jadi keuangan perusahaan akan diaudit. Nah, ini jelas butuh waktu dan kita udah lolos untuk audit keuangan. Yang kedua, audit keamanan website. Kita pun sudah melewati ini, sudah lolos dengan audit keamanan website. Yang ketiga, dokumentasi harus dibuat bahwasa perusahaan ini anti money laundry dan anti terorisme. Nah, itu ada dokumentasi dan itu pun sudah di-approve oleh ICDX, sudah dibuat. Nah, selanjutnya dalam waktu dekat ini, mungkin pertengahan sebelum Lebaran ya, kita harapkan kita sudah masuk proses serah terima jaminan Bapak Ibu. Serah terima jaminan emas yang 10 kilo ini oleh founder kita, berikut setoran modal awal 100 miliar. Nah, di sini ada tertulis juga peraturan setoran modal awal yang 100 miliar. Ini di halaman berapa nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini modal awal sebesar 100 miliar Bapak Ibu. Untuk bisa masuk ke pasar fisik bursa berjangka. Jadi sekaligus ini adalah pasar fisik ya. Bukan pasar digital. Digitalnya adalah teknologi transaksinya saja, tapi barangnya harus fisik. Nah, jadi mudah-mudahan sebelum Lebaran ini udah selesai serah terima. Kalau sudah serah terima, maka websitenya QM dikonekkan ke ICDX punya bursa berjangka supaya bisa diawasi 100%. Setelah itu, barulah ICDX ini mengeluarkan sertifikat surat rekomendasi ke Bapepti. Jadi Bapepti itu udah terima beres Bapak Ibu. Begitu ICDX sudah mengeluarkan rekomendasi, maka proses ke Bapepti-nya sudah cepat. Nah, yang lama ini menunggu Bapepti ICDX mengeluarkan rekomendasi, inilah yang sedang berproses. Tapi kita tinggal satu langkah lagi, yaitu menyerahkan jaminan 10 kilo dan modal awal 100 miliar ini ke Indonesia. Karena perusahaan kita statusnya PMA, berpusat di Malaysia, jadi tinggal menunggu serah terima. Semua persyaratan yang lain sudah selesai. Oke, nah itu Pak Joko, mudah-mudahan kita doakan bersama setelah Lebaran ini serah terima udah selesai, berarti paling lama setelah itu tidak akan lama lagi, mungkin 2 minggu, 3 minggu udah masuk keluar perizinan Bapepti. Nah, tapi kalau kita kembali tadi ke halaman ini, baru ada 6 perusahaan sejak tahun 2019. Jadi mereka ngurus ini, bukan perusahaan ini baru berdiri tahun ini ya. Tapi contoh kayak Tamasya Bapak Ibu kalau lihat videonya, Tamasya itu udah berdiri dari 2017 Bapak Ibu. Perusahaannya, PT-nya dari 2017. 2019 keluar peraturan dan mereka ngurus perizinan ini. Ya, 2019 saat itu setoran modal awal hanya 20 miliar sampai 30 miliar. Begitu mereka lagi proses audit, tiba-tiba 1 tahun setelah itu 2020 dinaikkan menjadi 100 miliar sehingga mereka kewalahan dan mereka terpaksa menunggu sampai sekarang ini untuk mencukupkan 100 miliarnya. Belum serah terima. Nah, itu jadi Tamasya yang kemarin sempat diberitakan bodong sebenarnya bukan bodong. Mereka resmi sudah izin dan sedang proses mengurus, tapi kemarin mereka perusahaannya membuat suatu kebijakan yang salah. Ya, mereka menyuruh nasabahnya menjual di harga murah. Nah, entah kenapa terjadi seperti itu kita nggak tahu. Karena mungkin memang bisa jadi ada permainan tidak 100% fisik karena tidak diawasi. Ya, sementara kita
Semua transaksi kita sudah diawasi. Karena kita bukan baru mulai, hanya di Indonesia saja kita lagi proses melengkapi. Tapi di Malaysia, kantor pusat kita, semua transaksi kita 100% sudah diawasi oleh lembaga negara, bahkan lembaga internasional. Oke, nah mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Oke, Pak Joko? Ya, baik Pak. Oke, mungkin mudah-mudahan yang lain juga bisa mendapatkan masukan yang dari pertanyaan Pak Joko juga. Terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Oke, saya masuk ke pertanyaan kedua. Atas Pak Agus Nganjuk punya pertanyaan. Apakah dimungkinkan harga emas itu turun? Jawabannya selalu ada kemungkinan naik dan turun. Di batasan harga berapa? Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menjawab batas harga. Oke, tapi kita hanya bisa prediksi dan memperkirakan menggunakan indikator. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Dan indikator ini sifatnya, baca grafik dari TradingView ini sifatnya tidak akan tepat 100% Bapak Ibu. Tidak mungkin tepat 100%. Mungkin tepatnya 70%, 30% bisa meleset. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir karena ini bukan trading forex. Karena ini bukan trading yang bisa membuat resiko uang kita hilang 100%. Tidak ada resiko MC di sini. Kalaupun meleset, resiko kita adalah waktu. Yang tadinya mungkin 2 bulan udah profit lumayan, ya mungkin harus jadi 6 bulan. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Jadi kalau ditanyakan, bisa nggak diprediksi di batas harga berapa? Sekedar prediksi mungkin bisa, tetapi tidak jaminan. Yang memprediksi adalah ini, indikator ini. Nah, ini ada video yang saya buat bagaimana cara menggunakan indikator ini, tetapi bukan berarti ini 100% tepat. Ya. Kalau kita melihat perkiraan, nah ini perkiraan. Kalau turun di mana? Bisa di sini, ini ada tanda garis indikator ini sebagai batas ya. Atau di sini juga bisa. Nah, ini sudah terjadi di sini, waktu harga di sini dia turun di sini dan dia mantul. Apakah berikutnya kalau mantul lagi kemana? Bisa jadi balik sini mantul lagi, atau kalau dia tembus ini bisa jadi di sini baru dia mantul lagi. Jadi tidak ada orang yang bisa prediksi, oh pasti di sini pasti mantul. Itu nggak bisa. Demikian juga kalau di atas. Di sini bisa jadi dia akan turun dulu ke bawah koreksi baru dia naik lagi. Ya, tetap pergerakan market itu selalu naik turun naik dan turun. Ini satu candle diwakili oleh 4 jam. Jadi enggak bisa kita menjadi peramal di harga berapa, di batas harga berapa, itu nggak mungkin. Karena kalau ada orang yang bisa meramal itu dengan pasti, dia lebih kaya dari Warren Buffett Bapak Ibu. Kalau ada yang bisa memprediksi itu dengan pasti. Jadi kita nggak boleh memberikan jawaban batasan harga. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa memastikan batasan harga di atas berapa, batasan harga di bawah berapa. Itu nggak ada. Oke. Kemudian cara pemasaran. Nah, kalau kita pemasaran itu nanti kita akan bahas di materi. Ya, bisa lewat grup WA, silakan. Bisa di grup WA dengan cara kita bikin WA kita sendiri, kemudian kita ajak mengundang orang untuk masuk untuk membahas hal itu lebih baik. Tapi ada juga orang yang menggunakan teknik-teknik yang negatif, yaitu dengan cara spam di grup lain. Jadi ada dijual suatu aplikasi, kita bisa dengan mudah masuk ke 100 grup, ke 1000 grup kalau perlu. Kemudian kita share di sana. Tapi itu bukan cara yang recommended ya, tapi itu juga bisa digunakan sebagai strategi ya Bapak Ibu ya. Tergantung Anda. Tapi ada resiko WA Anda diblokir oleh WhatsApp. Nah, itu pun sebenarnya ada teknik khusus lagi supaya mengurangi resiko blokir nomor aslinya. Jadi bisa dibuat nomor fiktifnya terblokir. Tapi sejauh ini tetap hasilnya kurang maksimal Bapak Ibu. Nah, kemudian masalah respon banyak yang positif dan negatif itu biasa Bapak Ibu. Semua respon itu pasti berbeda-beda, tapi yang paling penting adalah cara kita menyampaikan. Cara kita menyampaikan itu penting kita pelajari, ya. Dan ini teknik ini dulu sudah pernah saya sampaikan di training yang lalu-lalu, nanti ke depan kita akan ulangi, akan kita dalami lagi. Bagaimana cara menyampaikan yang baik ya. Nah, pemasaran yang efektif seperti apa nanti kita akan kupas di materi pemasaran. Kebetulan hari ini kita akan bahas materi pemasaran ya. Jadi jawaban dari pertanyaan ini sedikit kita gantung sampai session kedua. Oke, nah sekarang pertanyaan Pak Yoyo, posisi ambil GAE 10 unit.
Ya GAE 10-nya yaitu 10 unit juga. Nah, udah profit uangnya jadi 75 juta. Berarti ada untung 50%, sekarang bisa beli 15 unit. Pada saat kita jual, posisi harga masih mahal. Apakah ambil di saat itu? Jawabannya tidak. Kita mengcompound menjadi 15 unit, tetap strateginya adalah strategi layer. Ya, tetap kita belanja strategi berlapis. Saat harga turun, baru beli lagi Bapak Ibu. Di saat Anda jual, berarti kita yakin bahwa ini sepertinya udah mau turun nih, baru kita jual. Jadi kita jual tuh harus ada sebab Bapak Ibu. Bukan tebak-tebakan, wah ini kayaknya, jangan kayaknya gitu loh. Jangan kayaknya, oh ini kayaknya udah tinggi. Oh ini udah untung, udah cukup lah, udah cuan lah. Kita boleh jual, pokoknya udah untung, boleh cepat-cepat jual. Itu salah Bapak Ibu. Anda jual, Anda harus tahu kapan saat jual. Anda beli, Anda juga harus tahu kapan saat beli. Nah inilah ilmu yang harus kita gali sebenarnya. Ya, dan ini memang Bapak Ibu harus praktek untuk trading view ini. Kita nggak bisa bilang. Nah sekarang ini kalau saya bilang, orang yang beli di sini, sudah naik nggak nih? Udah untung nggak nih? Dia beli di sini, naik sini, udah untung. Udah 3,18. Udah untung 0,18% sebenarnya udah untung. Apalagi orang yang beli di sini nih. Orang yang beli di sini, nah kalau sempat di sini jual udah 5,5% ya. Udah pasti untung, udah boleh jual. Boleh, kenapa tidak? Ya kan, tapi balik lagi. Saat ini strategi kita di mana? Nah, kalau ini tadinya ada blok di sini Bapak Ibu. Ini tadinya ada blok di sini nih. Nah, sebelum ditembus oleh ini nih, garis ini. Tadi ada blok kayak di atas ini. Nah, begitu dia tembus sedikit, kemudian ternyata dia balik lagi. Nah, setelah dia balik lagi, terjadilah koreksi ke bawah. Namun, nah setelah dia koreksi di sini, kita boleh beli lagi. Target kita berikutnya adalah di sini. Jadi kita punya target kita berikutnya justru di areal ini nih. Ini secara teori indikator ya. Secara teori indikator ini tidak 100% tepat tetapi berpotensi 70% oke. Jadi target berikutnya kapan kita take profit di areal ini Bapak Ibu. Ini areal supply and demand-nya. Nah, artinya ini ditanda di areal atas ini panjang ini, tengok ya. Artinya ada banyak orang yang ngantri mau jual di sini nih. Emasnya. Mungkin dia beli di bawah ini, mungkin dia beli di sini, atau mungkin dia beli jauh lagi di bawah ini. Tapi di sini sudah ada kumpulan antri orang mau jual. Kalau ramai yang jual, maka harga emas akan turun, akan koreksi. Pertanyaannya sampai di mana batas bawahnya? Tergantung lagi, ketemu lagi nggak batas bawah berikutnya. Nah, atau di sini, ini juga ada batas bawah berikutnya. Di sini kalau batas bawah artinya ramai lagi orang antri mau beli nih Bapak Ibu. Nah, ini logika simpelnya di sini. Ya, ramai lagi antri orang mau beli. Kalau dia tembus ini, maka dia akan sampai ke sini kurang lebih perkiraannya. Tapi itu nanti juga harus didukung juga oleh indikator-indikator yang lain Bapak Ibu. Ya, didukung oleh indikator-indikator yang lain. Oke. Nah, jadi batasan itu hanya bersifat prediksi, tidak bersifat 100%. Oke. Nah, ini batasan harganya. Oke. Nah, pertanyaannya kalau Pak Yoyo, kapan harus beli lagi? Ya tunggu harga turun dulu, Bapak. Apakah ambil harga saat itu? Jawabannya tidak, tapi kita tunggu harga turun. Kita bagi, kalau uang tadi 15 unit, mungkin di awal ambil 2 unit dulu kalau kita turunnya belum terlalu jauh. Ya, tapi ingat harus lihat juga trennya. Ini trennya tren naik apa tren turun? Oke. Nah, kalau trennya tren naik, kita nggak perlu tunggu jauh-jauh. Tapi kalau trennya turun, kita harus gunakan candle harian, Bapak Ibu. Nah, candle 1 hari. Jadi pedomannya kalau candle 1 hari, kita ambil di garis bawah ini. Ya, di garis paling bawah. Kalau trennya turun, tapi ini juga trennya naik ya. Kita lihat arah garis hijaunya masih naik. Kalau tren naik, nggak perlu tunggu di garis bawah, tapi cukup setengah ambil, setengah ambil. Ya, karena dari setengah ini sudah ada kenaikan 4% lebih Bapak Ibu. Ya, sudah 4-5% Bapak Ibu.
Nah, 4-5% di sini. Sudah profit sebenarnya. Tapi kalau ternyata di sini dia tembus lagi, dia masuk lagi ke sini, wah ambil lagi di sini. Di lapis 2 kita beli lagi. Karena kalau dari sini ke sini, ini cuannya lebih gede, dapat lagi 10%. Nah, banyak orang kalau harga turun dia malah takut beli, Bapak Ibu. Malah harga lagi tinggi, lihat naik ikut-ikutan beli. Ini terbalik logikanya. Justru harga turun, apalagi trennya up, turun sampai di sini, ini gas langsung ini. Ini kalau tadi di atas kita beli 2 unit, di sini kita boleh 5 unit. Ya. Nah, sampai batas di sini juga boleh. Kalau masih tembus ke sini, boleh naik lagi. Apakah tambah unit 10 lagi atau 5 lagi, tergantung keuangannya. Oke, nah ini strategi dalam jual beli. Jadi jangan langsung dijual langsung beli, rugi lah kita karena kita kena 3% dari 10, 3% kali 10 unit. Ngapain dijual kalau Bapak Ibu mau langsung beli lagi? Ya kan? Ngapain dijual? Biarin aja kalau memang kita mau tetap ada emasnya. Tapi kalau kita jual berarti kita udah yakin saat itu harga mungkin mau turun, barulah kita jual. Sudah tertitik tertinggi. Nah, terus apakah disimpan dalam rupiah atau GSA? Nah, sebaiknya disimpan dalam bentuk aset, Bapak Ibu. Tetap GSA. Karena rupiah pasti kena inflasi. Tapi Pak, kalau GSA-nya turun, harga emasnya turun, ya nggak masalah. Aset Anda tidak berkurang. Aset Anda misalnya 50 gram, ya tetap 50 gram, Bapak Ibu. Ya tadi saya ada buat video, Puan Aida punya GSA ada 40 kilo lebih, ya dia biarin dalam GSA. Karena kita nggak bisa pastikan harga emas itu turun atau naik. Kalaupun turun, turunnya sebentar Bapak Ibu. Ya, tetap lebih baik kita simpan aset daripada simpan dalam bentuk uang. Karena kalau bentuk uang begitu dia kena inflasi, dia tambah turun, inflasi naiknya nggak boleh dibilang harga rupiah naik itu hanya sebentar, lebih banyak turunnya. Bukan hanya rupiah, semua mata uang. Ya. Tapi kalau kita simpan emas, turunnya bentar, naiknya lebih banyak. Dan begitu kita perlu, kalau GSA dia nggak kali 10 Bapak Ibu. Di GSA dia nggak kali 10. Kalau dia turun ya turun 1% ya 1%, turun 5% ya 5%. Tapi kalau di GAE turun 5% sama dengan turun 50%. Karena GAE kali 10. Jadi kita simpan emas di GSA itu aman kok. Aman-aman saja. Baik-baik saja. Nggak ada masalah, nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Kalau turun ya turunnya dikit lah. Ya, tapi asetnya tetap gramnya sama. Oke. Nah, mudah-mudahan Pak Yoyo bisa terjawab ya pertanyaannya. Bisa dipahami. Oke, saya lanjut Pak Anan mau coba marketing Ya, terima untuk kasih Pak Herman. 30 tahun. Ya, mau high risk, high profit, pastinya ingin high profit ya. Nah, mau risknya tinggi atau rendah, intinya mereka pasti mau high profit. Tapi di luar sana banyak yang high risk, yang ada resiko uang hilang. Padahal tujuan utamanya adalah ingin cari profit yang high. Nah, saran saya, Bapak Ibu harus pahami dulu. Nah, ini tadi perizinan saya sudah jawab. Harus pahami dulu. Di sistemnya quantum metal, high risk atau low risk? Mungkin boleh dijawab, boleh dibantu, boleh direspon. Saya ingin tahu juga pandangan Bapak Ibu. Low risk, Pak. Low risk. Nah, apa Harusnya alasan? low, Pak. Low risk, Pak. Alasan low risk kenapa? Karena kita memegang fisik emasnya, Pak. Dan tidak mungkin nilainya jadi nol ya? Nggak mungkin, Pak. Harus juga yang menunggu waktu aja, Pak. Oke, nah ini yang teman-teman yang harus pahami, tidak ada resiko jadi nol, berbeda dengan sistem perdagangan yang lain. Kripto udah pernah Luna jadi nol dan banyak kripto-kripto yang scam Bapak Ibu. Ada sekian puluh ribu kripto saat ini di dunia dan 90% itu scam. Ya, hanya 10% yang real. Jadi sangat tinggi resikonya. Ya. Nah, jadi itu udah jadi gambling. Kalau ada yang bermain forex misalnya atau sejenis, itu juga berlaku moto high risk, high return, high profit, high risk, high return. Silakan saja bagi yang memang hobi high risk. Tapi yang mencari low risk, high profit hanya ada di quantum metal. Kita dapat leverage 10 kali ya dan tidak ada risiko MC. Oke. Nah, bagaimana strategi marketing? Nah, oke, kita langsung masuk ke topik kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar sedikit secara lebih sederhana Bapak Ibu. Nah,
Sudah siap untuk masuk ke materi ya? Oke, langkah sukses di dalam pemasaran. Nah, ini kita belajar secara teori dari semua ilmu marketing sama, bukan hanya di QM aja Bapak Ibu. Ini kita belajar dari teknik dasar ilmu marketingnya dulu, ilmu pemasaran, baru nanti kita coba pikirkan bagaimana kita terapkan di dalam QM. Jadi kita tahu teori itu. Yang pertama Bapak Ibu, hal apa yang harus dilakukan agar sukses dalam pemasaran? Nah, dalam hal ini tentu kita belajar pemasaran quantum metal dulu. Nggak peduli mau umur berapa target market Anda, yang penting Anda tahu dulu apa yang harus kita lakukan. Yang paling penting adalah kuasai dulu dengan baik pengetahuan Bapak Ibu tentang produk atau jasa Anda. Nah, tadi kita lihat masih ada ternyata kita yang salah memahami produk kita. Masih ada yang berpikir ini emasnya digital. Salah Bapak Ibu. Nah, kalau kita memahami produk kita aja salah, bagaimana mungkin kita bisa ceritakan ke orang dengan benar dan meyakinkan? Pahami lagi, produk kita emas fisik atau emas digital, Bapak Ibu? Tolong dijawab. Emas fisik. Oke, udah benar ya, emas fisik. Nah, setelah kita tahu produk kita apa, kita juga harus tahu apa keunggulan, apa nilai tambah produk kita yang tidak dimiliki oleh pesaing. Nah, silakan open mic, silakan teman-teman jawab. Apa keunggulan yang Bapak Ibu lihat produk kita ini dibandingkan yang tidak dimiliki oleh pesaing kita? Ya, boleh Pak, saya Pak. Silakan. Adanya daya ungkit atau leverage 6,7 atau 10 kali. Kalau 6,7 itu yang di GCA, yang di GAE itu ada yang 5 kali dan 10 kali. Itu Pak. Oke. Mungkin pernyataan ini perlu ditambahkan. Kalau sekedar daya ungkit, di luar sana banyak yang menawarkan daya ungkit. Trading forex bisa daya ungkit sampai 1000 kali malah. 100 kali, 1000 kali, 500 kali, 1:100 ada. Kita hanya 1:10. Di trading future, apakah itu trading future commodity, trading future crypto dan lain-lain, itu semua pakai daya ungkit Bapak Ibu. Tapi yang membedakan di tempat kita daya ungkitnya tidak ada resiko margin call, tidak ada resiko uang hilang. Sementara di tempat lain semua daya ungkit yang ada di tempat lain dipastikan semua ada margin call, ada uang hilangnya. Karena fisiknya tidak ada. Jadi mereka hanya bermain digital, mereka bisa buat daya ungkit 1000 kali, karena fisiknya nggak ada Bapak Ibu. Tapi begitu turun dikit aja uang Anda hilang 100%. Nah ini yang disebut dengan high risk. Sementara di tempat kita daya ungkit 10 kali udah oke, jauh lebih baik daripada beli emas cetakan di toko yang nggak ada daya ungkit sama sekali. Tapi kita tidak ada resiko margin call, kita tidak ada resiko uang hilang sama sekali. Itu yang penting kita garis bawahi. Jadi kita bukan sekedar bahas daya ungkit. Oke, tapi daya ungkit yang tidak beresiko, tidak ada margin call dan tidak perlu cicil dan tidak perlu resiko lelang. Nah, tidak ada resiko lelang. Oke, ini jadi kita harus jelaskannya lengkap. Mungkin ada yang lain mau tambahkan apa keunggulan produk kita? Kita punya ekosistem, Pak. Jual belinya lebih mudah. Oke, seperti apa ekosistemnya mungkin bisa dijelasin? Contohnya kita mau perlu beli 10 miliar pun bisa, jualnya juga gampang. Di luaran bingung. Kenapa bisa jualnya gampang? Karena kita punya ekosistem, Pak, dunia. Ya, ekosistem yang dimaksud siapa? Boleh bantu jelasin? Saya tambahkan boleh Pak, ekosistemnya itu kita punya tambang emas terbesar nomor 2 di dunia, Portmin. Itu istilahnya dia bisa mensuplai unlimited. Kemudian didukung juga dengan bullion bank, yang mana kalau quantum metal pun menghubungi bullion bank langsung tidak bisa. Tidak semua orang perusahaan bisa masuk ke bullion bank. Bullion bank hanya bisa masuk melalui perdagangan negara. Jadi quantum metal menggandeng perdagangan di negara tersebut, misalnya kayak di Malaysia adalah Bursa Subasila, kalau di Indonesia adalah Bursa Efek Jakarta. Kemudian dari
perdagangan itu tembus ke Bullion Bank kembali ke bursa subasila, dananya kemudian kita serahkan ke Quantum Metal. Tetapi itu semua hanya by sistem, tinggal kita klik saja. Jadi kita punya produk yang luar biasa, tetapi istilahnya ekosistemnya luar biasa dahsyat, di tempat lain tidak ada, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi udah mulai semakin bagus, semakin lengkap. Kita didukung oleh penambang emas terbesar nomor 2 atau nomor 3 di dunia, mau stok, mau order berapa banyak juga ada. Kita didukung juga pendanaan dari Bullion Bank ya. Jadi dananya juga sangat besar ya. Jadi inilah yang kita lihat kehebatan perusahaan kita, ada 2 pendopang ya, ada 2 pondasi yang luar biasa kuat. Nah, dan diawasi. Jadi mau beli berapa unit pun tetap kali 10-nya dapat dan tanpa resiko margin call karena benar-benar emas fisiknya ada. Oke. Mungkin ada yang mau tambah lagi, apalagi keunggulan? Ada, Pak. Silakan. Keunggulan yang saya amati selama ini yang tidak ada di luar sana itu adalah gold convert account. Tidak ada memang di Pegadaian, tapi yang lebih mudah itu di Quantum Metal. Karena apa? Di Quantum Metal itu tidak ada batas waktunya, tidak ada lelangnya, dan ada pengembalian sebesar 85% sampai 91%. Oke. Dan tanpa cicilan? Iya, Pak, dan tanpa bunga juga. Bunga kalau di QM kan hanya ada biaya titip. Di mana-mana memang pasti ada biaya titip atau biaya jasa. Ya, itu dihitung proret lagi kalau di QM. Kalau di tempat lain belum adanya bunga seperti itu. Lebih kecil, lebih murah. Dan yang pasti, yang memang pasti tidak ada tempat lain itu, yaitu tidak ada cicilan, tidak ada kontrak, tidak ada resiko lelang. Itu udah sampai hari ini belum ada saingannya, Bapak Ibu. Nah, jadi keunggulan ini Bapak Ibu harus pahami dulu. Dan keunggulan ini yang perlu Bapak Ibu sampaikan kepada Anda punya prospek, Bapak Ibu. Kalau kita sendiri nggak tahu keunggulan kita, berarti kita nggak punya nilai jual, nggak punya nilai tambah, tidak akan bisa meyakinkan orang. Orang akan pikir, ngapain gue beli emas sama lu, gue beli di toko aja. Toh sama emasnya, nggak ada bedanya. Ya kan? Makanya keunggulan dan nilai tambah kita itu tolong Bapak Ibu catat di kertas, tulis, pikirkan apa saja keunggulan QM ini yang tidak dimiliki oleh pesaing, Bapak Ibu. Dan ini yang harus Bapak Ibu ceritakan terlebih dahulu kepada prospek Anda. Perkenalkan keunggulannya dulu. Oke. Jadi produk jasa itu wajib kita pahami dengan baik pengetahuannya. Apakah produk kita memiliki daya ungkit? Boleh jawab? Iya, memiliki, Pak. Apa tuh contohnya? GAE kali 10. Oke, GAE kali 10 dan GAE kali 5. Dan daya ungkit ini juga berbeda di tempat lain. Kita tidak ada risiko margin call, tidak ada risiko uang hilang ya. Nah, tidak ada top up juga. Oke, nah ini Bapak Ibu coba pikirkan dulu. Apakah Anda bisa besarkan bisnis Anda dengan menggunakan modal orang lain? Silakan yang mau jawab. Bisa nggak Anda besarkan QM ini tanpa mengeluarkan modal Anda sendiri, tapi lebih banyak menggunakan modal orang lain? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Sangat bisa, Bapak Ibu. Justru di sinilah dahsyatnya Quantum Metal. Kita bangun bisnis menjadi besar, tapi menggunakan modal orang lain. Ini cara-cara yang orang kaya lakukan, Bapak Ibu. Orang-orang sukses lakukan itu seperti ini. Dia berbisnis, tapi gunakan modal orang lain. Ya, yang beli emas kan orang lain, Bapak Ibu. Kita pun boleh beli emas. Tapi di saat orang lain beli emas dengan modal mereka, kita dapat penghasilan. Berbeda dengan kita buka toko. Kita buka toko handphone misalnya. Kita harus keluarkan modal kita sendiri untuk sewa toko. Kita harus keluarkan modal sendiri untuk stok barang. Kita harus keluarkan modal sendiri dulu untuk gaji karyawan, bayar listrik, dan lain-lain.
Tapi dengan konsep quantum metal, semuanya kita gunakan modalnya orang lain. Enak nggak tuh bisa bisnis tapi modal orang lain? Enak, Pak Herman. Enak. Inilah Cuman, yang membedakan, betul nggak? betul. Pak Herman, saya mau Nah, nambahkan sedikit, Pak Herman. boleh Pak, silakan. Kalau bicara untung ini di GAE ini bagus. Cuman keuntungan itu tidak bisa stabil, harus tunggu turun. Jadi orang tuh tidak bisa setiap kali itu bisa ambil profit. Jadi emas turun, kita tunggu turun, kapan turunnya nih, kapan naiknya ini. Nah, itu yang susah, Pak. Nah, kebanyakan orang maunya instan ya Pak. Hari ini beli mungkin sebulan lagi dia mau untung. Tapi emas tidak bisa kan berdasarkan dari harga naik turunnya emas dunia. Nah, betul ya Pak ya. Makanya di sini GAE ini tidak bisa buat orang yang bisa dapatkan pemasukan secara rutin gitu loh Pak. Kita tuh harus nunggu gitu loh Pak. Gitu Pak Herman. Oke. Pemasukan secara rutin itu adalah dengan mengembangkan bisnisnya Bapak Ibu. Sampai kita naik peringkat dealer developer, merchant itu udah pemasukan rutin setiap hari seperti Puan Aida hari ini tidur pun mau pensiun pun 5 tahun, 10 tahun itu 100 juta per hari udah pasti masuk. Tapi kalau kita bicara produk yang benarnya memang tidak bisa dipastikan. Oke, contoh, kalau Bapak jual handphone, apakah dipastikan handphone Bapak yang Bapak stok semua terjual dalam waktu 1 bulan? Adakah yang bisa menjamin hal itu? Bapak stok 100 biji handphone, adakah yang bisa menjamin dalam sebulan ini terjual semua? Atau 10 biji, adakah yang bisa menjamin? 100%. Tidak bisa. Tapi kalau orang yang mencari setiap bulan pasti sekian persen, itu banyak di luar sana yang scam. Dan saya pastikan juga itu scam Bapak Ibu. Ada yang menjanjikan 10% per bulan atau 30% per bulan. Tanam investasi di sini, dapat pengembalian sekian persen per bulan. Dipastikan 100% itu scam. Nah, ini hanya masalah pilihan. Yang mencari yang begitu silakan, tapi siap dengan resiko scam. Pasti 100% scam. Belum ada sistem yang seperti itu di dunia selama ini. Puluhan tahun saya jalankan network dan bisnis yang seperti itu. Belum ada yang bertahan Bapak Ibu. Semuanya udah scam. Yang sekarang ini yang baru-baru berdiri banyak. Baru berdiri lagi dan dipastikan juga scam seperti yang lain-lain. Kalau menjanjikan ada kepastian profit dalam jangka waktu tertentu. Bahkan bank saja yang hanya memberikan keuntungan bunga kecil saja. Hari ini udah ada yang bangkrut kok Bapak Ibu. Padahal bunganya kecil banget. Memberikan bunga deposito mungkin hanya 5%, 6% per tahun. Itu pun bisa bangkrut Bapak Ibu. Betul Pak. Apalagi orang yang mau dapat profit 10% per bulan atau 30% per bulan. Udah pasti scam lah itu. Pak, bahkan ada loh Pak. 300% loh Pak yang sedang kita 300%, tapi ya. Ini sementara ini kita masih terima, tapi udah mulai agak goyang ya Pak. Silakan aja. Yang bahaya belum, Pak. Yang belum merasakan derita dan pahitnya kena scam, silakan coba dulu. Ya kan? Karena biasanya orang yang begitu kalau diberitahu dia nggak akan mau percaya sampai dia kapok, sampai benar-benar merana baru dia berhenti itu. Baru kapok deh Pak. Ya baru kapok Pak. Ya kan? Nah ini, jadi kita punya bisnis bisa gunakan modal orang lain. Kita bandingkan jangan dengan yang scam. Kita bandingkan bisnis real dengan bisnis real. Oke? Nah, apakah produk ini juga bermanfaat dan menguntungkan buat Anda dan orang banyak? Buat diri sendiri menguntungkan, buat orang banyak juga menguntungkan nggak? Coba Betul, Bapak Pak. Ibu analisa. Setuju Pak. Setuju, kalau setuju baru kita pasarkan Bapak Ibu. Tapi kalau hanya menguntungkan buat kita tapi merugikan orang lain, jangan dipasarkan. Betul. Nah, itu prinsip kita dalam pemasaran. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus nilai dulu poin ini ada nggak semua di dalam quantum metal? Ada Pak. Ya? Ada Pak, ada Pak. Ada keunggulan, ada diungkit, Ya. Bisa menggunakan modal orang lain untuk membesarkan bisnis kita. Produk bermanfaat baik buat kita maupun buat orang lain. Jadi kita jangan hanya nyuruh orang lain saja, tapi buat kita sendiri memang kita yakin ini bermanfaat dan kita juga ikut membeli. Itu baru benar dalam marketing.
Ya. Nah, tanpa poin ini tentunya kita agak sulit bersaing. Kira-kira poin ini, unggulan yang cukup bisa diandalkan enggak produk Quantum Metal ini menurut Bapak Ibu? Sangat Yes. bisa. Sangat bisa. Artinya layak untuk kita fight juga dalam memasarkan ini Bapak Ibu. Kalau produk Anda sudah bagus, barulah kita bicara lebih jauh tentang strategi. Ya, produk bagus bisa bersaing tentunya. Nah, barulah sekarang kita bicara target market. Kira-kira kemana target market yang mau kita ajak, yang mau kita perkenalkan. Nah, pertanyaannya ke Bapak Ibu semua, Bapak Ibu, teman-teman saya semua, apakah Bapak Ibu udah pernah berpikir target market saya adalah yang kalangan ini, kalangan itu? Apakah yang umurnya muda atau yang umurnya tua? Nah, tadi ada bahas tentang umur. Apakah yang penghasilannya menengah ke atas atau penghasilannya menengah ke bawah? Itu Bapak Ibu yang tentukan target marketnya Bapak Ibu. Karena berbeda target market, itu berbeda cara. Setelah Bapak Ibu tentukan target market, Bapak Ibu juga harus tentukan prioritas mana dulu yang mau didahulukan nih. Mana yang mau saya prioritaskan dulu nih. Market menengah ke atas penghasilannya boleh. Menengah ke bawah boleh nggak? Boleh juga. Tapi Bapak Ibu mau prioritas mana duluan? Nah, ini tergantung Bapak Ibu juga nih. Saya boleh contoh. Tolong kasih pendapat. Harusnya mau yang mana? Masing-masing punya pilihan dan punya alasan. Kalau memilih kalangan atas, apa alasannya? Memilih kalangan bawah, apa alasannya? Coba, bagi saya pikirkan dan bagi saya masukkan. Yang pertama menengah ke atas. Kenapa? Karena yang menengah ke atas dia biasanya mempunyai hasilan. Itu yang pertama. Yang kedua baru yang yang kedua baru yang menengah ke bawah. Kenapa? Yang menengah ke bawah kita cari yang benar-benar mau bergerak untuk menjalankan jaringan. Itu Pak. Makasih. Oke. Dua-dua boleh masuk berarti Bapak? Ya, menengah ke atas karena punya daya beli. Bisa jadi menengah ke atas dulu Pak. Baru yang kedua menengah ke bawah. Nah, yang diprioritaskan menengah ke atas dikarenakan ada uang, ada daya beli. Ya. Menengah ke atas bisa jadi nasabah, juga bisa menjadi marketing. Dua-duanya bisa dia. Betul, Bapak? Betul, betul, Pak. Menengah ke atas, repeat ordernya lebih tinggi. Betul. Nah, jadi kita prioritas menengah ke atas. Tapi ada yang mau prioritas menengah ke bawah boleh? Boleh, nggak masalah. Tapi tentunya hasilnya berbeda, Bapak. Kalau saya mau menengah ke bawah, karena teman-teman saya banyak yang menengah ke bawah mungkin, tapi yang menengah ke bawah dia biasanya repeat ordernya kurang. Karena untuk beli satu unit aja kadang-kadang menengah ke bawah ini harus ngumpul duit dulu. Ya, tetapi kita bisa beri kesempatan buat orang yang benar-benar mau meningkatkan penghasilannya. Di sini ada unsur berbagi peluang. Ya, kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Nih loh, ada peluang yang bagus yang bisa meningkatkan penghasilan kamu kalau kamu mau serius belajar, kalau kamu mau serius bekerja. Dan orang-orang ini juga tidak bisa dianggap remeh, karena kalau mereka serius bekerja, mereka bisa menemukan market-market besar juga dan mereka juga bisa bertumbuh. Tapi kembali lagi mau prioritas mana yang dulu, ya. Nah, inilah target market yang harus ditentukan. Bapak Ibu yang tentukan di umur berapa saya bermain. Di penghasilan berapa saya bermain? Di orang kalangan yang punya mobil, yang punya motor, atau yang tidak punya mobil, atau hanya punya motor? Nah, itu Bapak Ibu yang tentukan, Bapak Ibu. Ya, beda target market, beda cara penyampaian, dan beda strategi. Nah, pastinya kalau orang nggak punya penghasilan, Bapak Ibu suruh beli GE 10 unit, ya jangankan 10 unit, 1 unit aja udah susah. Ya kan? Mau suruh GSA dan GCA setiap bulan 100 juta ya susah. Tapi kalau kita ketemu investor besar yang setiap bulan bayar gaji karyawan 1 miliar, wah dia bisa GCA setiap bulan 1 miliar Bapak Ibu. Karena setiap bulan dia akan keluarkan uang. Sebelum dia keluarkan uang, dia GSA dulu baru dia GCA kan. Apakah market itu ada? Ada. Banyak. Kalau kita mau kejar. Kalau kita mau susun plan, rencana.
Nah, yang menjadi masalah selama ini kan kita nggak tentukan target market kita. Ya kan? Nah, sekarang buatlah rencana target market Anda, Bapak Ibu. Dan yang punya penghasilan 1 miliar, itu juga punya teman yang penghasilannya 1 miliar juga, Bapak Ibu. Yang mana nanti mereka kumpul-kumpul sesama mereka, sesama orang kaya, mereka juga bisa cerita quantum metal. Sehingga jaringannya juga bisa terbangun. Makanya salah satu prioritas target market menengah ke atas juga itu sangat bagus. Tapi tentunya Anda harus mulai membangun. Anda harus mulai membangun kedekatan, membangun hubungan baik dengan orang-orang menengah ke atas tadi. Nah, jadi silakan Bapak Ibu tentukan target market, tentukan usianya, tentukan penghasilannya, perkiraannya, dan pastikan Anda juga tahu apa kebutuhan target Anda. Jadi karena saat kita menawarkan, kita harus membahas sesuai dengan kebutuhan mereka, Bapak Ibu. Apa kira-kira produk kita ini bisa menjawab kebutuhan mereka? Nah, setiap orang punya kebutuhan yang berbeda, Bapak Ibu harus gali. Nah, ini kita udah pernah bahas juga dalam training ya. Dalam training yang lama, kita gali kebutuhan dan kita tawarkan apa yang mereka butuhkan, didukung dengan produk kita. Ya, kebutuhan itu kan banyak, Bapak Ibu. Tapi bisakah produk kita membantu? Ya, insya Allah bisa, karena kita tidak berpikir hanya berhenti dengan beli emasnya, tetapi dari manfaat beli emas ini yang kita tawarkan. Ya, manfaat beli emasnya, hasilnya. Nah, baik hasil bisnisnya maupun hasil dari tabungannya. Nah, jadi galilah kebutuhannya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, produk kita di Quantum Metal bisa nggak memenuhi kebutuhan daripada target market Anda? Boleh respon? Dijawab. Bisa Pak, tapi memang sudah dilihat ke atas lah Pak ininya, dan pergerakan dari ini kita sudah cukup memadai itu aja Pak jual belinya. Ya, dari posisi kita dilihat ke atas lebih baik, udah pasti ya, kita harus segera. Tapi pertanyaannya, target kita si A, kira-kira produk kita bisa nggak membantu si A, memenuhi kebutuhan si A? Bisa Pak, sangat bisa. Bisa siapapun ya? Ya. Oke. Ini yang Bapak Ibu harus pahami dulu. Jadi ini poin-poin yang harus kita pikirkan. Kira-kira kita mau dekati si A nih. Apa kira-kira kebutuhan si A nih? Kita harus tahu kebutuhannya. Nah, baru kita tawarkan. Oke, dengan solusi yang kita punya. Oke, baru kita bicara strategi. Jadi setelah kita pahami produk, kita tahu target market kita, barulah kita bahas tentang strategi pemasaran. Apa saja strategi yang bisa Anda lakukan atau yang mau Anda lakukan. Ya, yang namanya pemasaran itu harus didukung dengan alat bantu pemasaran Bapak Ibu. Bisa dengan brosur, bisa dengan blog, bisa dengan website, bisa dengan video, dan lain-lain. Ya. Nah, sudahkah Bapak Ibu memiliki brosur, blog, dan website, dan video sendiri? Oke, kalau video Bapak Ibu belum bisa bikin, kita bikinkan. Selama ini kita bikinkan konten desain. Nah, gunakanlah konten desain itu. Sekarang saya sudah fokus juga membikinkan video. Setiap hari saya akan kirim video 1 atau 2 di grup. Bapak Ibu bisa ambil ya dalam bentuk TikTok ya. Nah, bisa minta linknya, silakan di-share itu. Ya, jadi Bapak Ibu gunakan alat bantu. Setelah kita punya alat bantu, yang namanya pemasaran itu bisa gratis, bisa berbayar, bisa melakukan iklan yang berbayar, atau bisa baik promosi online maupun offline Bapak Ibu. Nah, penjualan langsung yang dimaksud ini adalah offline. Kita ketemu langsung dengan orangnya, kita cerita mana orang-orang yang ada di dekat kita. Tapi permasalahannya untuk orang yang jauh bagaimana? Untuk orang yang jauh, market ini sebenarnya sangat besar Bapak Ibu. Tidak harus orang yang kita kenal. Orang yang kita kenal tuh jauh lebih sedikit. Tapi orang yang tidak kita kenal jauh lebih banyak. 100 kali, mungkin 1000 kali, mungkin 1.000.000 kali lebih banyak daripada orang yang kita kenal. Orang yang tidak kita kenal tuh jauh lebih banyak. Mana market yang Anda pilih? Yang tidak kita kenal atau hanya yang kita kenal Bapak Ibu? Boleh Yang respon? tidak kita kenal. Yang tidak kita kenal. Tapi bolehkah kita memulai dari orang yang kita kenal? Boleh-boleh aja.
ya kan? Itulah yang dinamakan dengan penjualan langsung. Ya, kita bisa temui langsung, kita bisa telepon langsung, ya, kita bisa cerita lewat WA, lewat telepon, lewat Zoom dan lain-lain. Tapi untuk menjangkau orang yang tidak kita kenal, Bapak Ibu harus lakukan iklan. Belajar Bapak Ibu melakukan iklan berbayar Bapak Ibu. Bapak Ibu belajar bikin website. Kalau nggak bisa bikin website, bikin blog yang gratisan. Atau kalau mau website yang lebih keren, tapi nggak bisa buat, boleh bayar. Banyak orang jual jasa bikin website Bapak Ibu. Cuma memang harus keluar modal sedikit. Tapi kita bicara bisnis, ya keluar modal itu hal yang wajar. Ya. Nah, belum ada uang Pak untuk keluar modal buat ini. Mulailah dengan penjualan langsung dulu, yang offline, yang gratis-gratis dulu. Setelah jadi dealer, mulai dapat income, mulai sisihkan untuk promosi online Bapak Ibu. Ya, cetak brosur. Nah, ini Bapak Ibu harus lakukan ke depan supaya bisnisnya terus bertumbuh. Tidak mentok, tidak terhenti pada titik tertentu. Tapi kalau kita udah buat website, kita sudah beriklan, wah, itu dia akan berkembang Bapak Ibu. Tapi ya keluar modal. Jadi sarana pemasaran ini Bapak Ibu harus pikirkan, ya. Nah, skill pemasaran, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Nah, ini harus Bapak Ibu pelajari. Ya, kita pernah bahas juga ini di training yang dulu-dulu. Nanti kita boleh ulang lagi dengan materi yang lebih baru. Bagaimana kita melakukan komunikasi, bagaimana kita membangun kebutuhan si prospek kita, bagaimana kita melakukan pendekatan supaya mereka percaya dengan kita, bagaimana supaya mereka percaya juga dengan bisnis kita. Karena dalam bisnis hanya perlu 2 poin supaya terjadi closing. Ingat ya, untuk terjadi closing ada 2 poin yang harus wajib ada. Yang pertama, mereka adanya trust Bapak Ibu. Mereka percaya apakah sama kita, mereka percaya dengan perusahaan kita, percaya dengan produk kita, itu yang penting. Yang kedua, setelah adanya trust, kepercayaan, mereka butuh, adanya kebutuhan akan produk ini. Maka Bapak Ibu harus punya skill untuk menggali kebutuhan itu, punya skill untuk membangun kepercayaan. Kalau dapat kebutuhannya, dapat kepercayaannya, maka terjadilah closing, terjadilah transaksi. Tapi kalau salah satu nggak dapat, maka closingnya batal. Jadi, bangunlah hubungan baik untuk bisa terbangun kepercayaan dengan baik. Nah, kembali lagi, gunakan alat pemasaran digital maupun media sosial Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu rutin posting setiap hari konsisten, ya, mengikuti tren dan inovasi dunia pemasaran. Sekarang ada TikTok, ya, banyak orang yang berhasil dari TikTok. Tapi TikTok ini maupun video reel ini ada di Facebook sekarang, ada di YouTube sekarang. Video reel ini ada di Instagram. Yang dimaksud adalah video-video pendek Bapak Ibu. Video pendek 15 detik, 30 detik, 1 menit itu udah cukup untuk memperkenalkan produk kita. Jadi ini trennya. Nah, kita juga harus gunakan fasilitas ini. Tapi untuk menggunakan fasilitas ini harus konsisten. Tiap hari harus ada posting minimal 1, kadang 2, kadang 1, kadang 2, kadang 3, terserah Bapak Ibu semampunya. Ya kan? Nah, itulah kemarin kita ada buatkan konten-konten termasuk video dan desain. Supaya Bapak Ibu bisa posting rutin tiap hari. Herman? Ya, silakan. Pak, itu sih Pak. Ya. Pak, saya mau tanya, kita selama ini tidak melakukan tren dan inovasi di dunia pemasaran seperti TikTok, video dan lain-lain, dikarenakan kita ini belum ada izin resmi dari Bapakti, jadi kita belum dari 100% untuk bergerak di situ, Pak. Jadi sementara ini kita lagi menunggu, gitu, Pak. Justru itulah strategi ya, kesalahan. Dalam mengikuti tren tidak harus menyebutkan mereknya Quantum Metal Bapak Ibu. Yang tidak dibolehkan adalah menggembar-gemborkan brandnya Quantum Metal di luar sana. Tapi bukan berarti Anda tidak boleh promosi. Oh, gitu Pak ya. Siap. Tidak memakai atau mencantumkan nama Quantum Metal setiap kita posting. Betul. Tapi kalau misalnya produk, penjelasan atau strategi marketing kita dalam skill yang kita punya, menjelaskan ekosistem itu bisa, tapi dengan syarat tidak mencantumkan yang namanya nama perusahaan. Itu aja sih Pak. Nama dan logo nggak boleh ya? Iya, dengan logo.
Kalau misalnya tidak boleh mencantumkan nama dan logo, jadi perusahaan itu mereka pasti tanya perusahaan apa ini gitu loh Pak. Jadi Kalau mereka mereka tanya secara personal lewat WA itu boleh. Yang tidak boleh mencantumkannya di sosial media. Nah, jadi kita menyiapkan video untuk memancing orang bertanya sama kita secara personal. Nah, baru boleh kita jelaskan semuanya secara personal. Paham bedanya, Pak? Siap, Pak. Jadi selama ini kita bergerak boleh, tapi nggak boleh secara vulgar menyebutkan perusahaannya gitu, Pak ya, Pak Herman ya? Iya, ini saya kasih contoh ya, Bapak ya. Ini saya lagi buat satu akun TikTok ya. Ini baru sih. Baru aja saya lagi persiapkan juga ya untuk Bapak Ibu juga ya. Nah, ini video-video saya buat baru kurang lebih mungkin baru 10 biji aja. Coba Bapak lihat. Adakah satu aja video saya yang menyebutkan kuantum metal? Enggak, ini video pendek kayak gini aja nih. Oke, satu video, ini video kedua. Umat mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Umat mikir tagihan, ngopi-ngopi masih. Umat mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Ngopi masih. Umat mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Umat mikir tagihan, ngopi-ngopi masih. Umat mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Ngopi masih. Oke, jadi seperti itu aja contohnya, Pak. Tidak ada menyebut. Oke, Pak. Boleh dong, Pak, dikirim, Pak, videonya, Pak. Boleh tambahan, Pak? Ya. Saya pernah pengalaman sebelum saya tanya Bapak itu kemarin, saya ada sedikit muncul ada logo kuantum, itu langsung ada peringatan memang di TikTok tidak bisa mencantumkan perusahaan dan videonya langsung dihapus dari sananya. Ya. Begitu. Ada yang melaporkan mungkin. Iya. Jadi dihapus langsung. Makanya dari situ saya belajar, oh berarti selama buat sesuatu di media itu tidak bisa, walau sedikit atau mau kabur mau gimana itu tidak bisa sama sekali. Iya, betul. Makanya tadi video saya kan nggak ada sedikit pun logo kan? Iya, betul Pak. Kita hanya cerita manfaatnya saja. Dan yang jual emas kan juga banyak. Tapi kalau mereka hubungi secara personal itu dibolehkan untuk kita menjelaskan kuantum metal dan lain-lain. Kita boleh sediakan website. Saya juga bikin website dan tidak ada mencantumin logo di dalam hal itu, udah logo kuantum metalnya. Oke, sampai sini Bapak Ibu. Nah, inilah kemampuan yang perlu kita gunakan alat pemasaran ya. Nah, ini video yang diupload di TikTok bisa diupload di Instagram, bisa diupload di Facebook Reel, bisa diupload di YouTube Reel juga. Ya. Jadi banyak sebenarnya membantu untuk menjangkau. Itu secara gratis. Nah, mau secara berbayar lebih dahsyat lagi, tinggal bayar Google Ads, bayar Facebook Ads. Nah, supaya pengembangan. Nah, oke. Kemudian kita praktek sedikit. Saya hanya ingin satu teori saja Bapak Ibu. Mungkin ada 3 orang atau 4 orang yang bisa bercerita. Saya perlu. Coba ceritakan salah satu keunggulan produk QM.
dalam 1 menit saja. Siapa yang bisa? Apakah Anda bahas GCA aja, atau bahas GAE aja, atau bahas bisnisnya, semuanya, tapi hanya dalam 1 menit. Silakan. GCA bisa Pak ya? Silakan, bebas. Nah, GCA ini adalah salah satu tidak ada saingannya Pak Herman. Seperti Pegadaian itu kan ada cicilan, ada bunga. Tapi di GCA di sini kita tidak perlu cicil, tidak ada bunga, tidak ada jangka waktu, dan tidak ada lelang. Itulah salah satu keunggulan dari produk GCA ini Pak. Oke. Gitu Pak. Bagus. Yang penting dalam 1 menit selesai satu keunggulan yang sudah bisa kita sampaikan kepada si prospek. Nah, keunggulan dalam 1 menit ini Bapak Ibu, itu perlu Bapak Ibu persiapkan untuk menjadi pembuka, menjadi pemancing minat orang untuk ingin tahu lebih jauh. Orang yang sering pergi ke Pegadaian, nah kita langsung masuk dengan GCA. Kamu di Pegadaian, kena berapa cicilan? Ada risiko lelang nggak? Nah, saya beritahu satu-satunya bisnis, satu-satunya perusahaan yang beli emas kita gadai tidak pakai lelang, tidak pakai risiko lelang, tidak pakai cicilan. Mau nggak kira-kira? Dan manajemen fee-nya lebih murah. Nah, itu untuk pembukaan. Jadi ini Bapak Ibu berlatih, ya, berlatih untuk semua produk. Nah, minimal untuk 3 produk yang ini nih, GCA-nya, GAE-nya, bisnis emasnya. Bagaimana 3 poin ini masing-masing Bapak Ibu bisa sampaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Ada yang lain mungkin ingin praktek, silakan. Pak Herman, saya ada satu pertanyaan Pak. Kalau saya masuk segmen menengah ke atas, produk yang saya masuk GCA dulu apa GAE dulu Pak? Tolong Pak. Sesuaikan kebutuhan Pak. Maksudnya kebutuhannya dia ini, maksudnya gimana? Dia udah punya ini Pak, karyawan ribuan Pak. Nah, ribuan. Bapak bisa masuk dengan GCA pun. Masuk. Kalau dia suka investasi, Bapak bisa masuk dengan GAE. Oh, berarti dua-duanya bisa saya tawarkan gitu Pak bisa, ya? bisa. Oke. Kan 3-3-nya juga kalau dia masih kepingin tambah bisnis lain ya kan? Ya, oke, siap Pak. Tapi di awal kita nggak usah cerita bisnis dulu sama menengah ke atas. Nah, siap. kebutuhan mereka bagaimana supaya gajinya tadi yang tadinya hilang bisa kembali dengan menjadi tabungan emas. Tapi biasanya dalam praktek Pak ya, kita bicara GCA itu lebih masuk Pak. Jadi semua kalangan bisa masuk Pak. Ya, GCA itu semua orang masuk Pak. Masuk itu. Tapi ya, kalau Pak, ya? GAE hanya masuk untuk investor. Betul Pak. Orang yang punya dana lebih. Siap. Nah. Oke Pak Herman, lanjut Pak. Oke. Ya, dari saya cukup itu hari ini karena kita nggak boleh panjang-panjang juga, udah jam 11 ini. Seandainya ada pertanyaan silakan, mungkin 1 atau 2. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Yohana kembali. Terima kasih. Thank you Pak Herman materinya. Bapak Ibu, ayo masih semangatkan, kita kasih pertanyaannya. Pak Rashid ada yang mau disampaikan? Mungkin begini untuk GAE, yang saya temui mereka pada umumnya menanyakan bagaimana kita memprediksi harga emas itu bisa kita mendapatkan profit. Memang saya katakan itu berdasarkan pasar, saya bilang kan begitu. Tapi kayaknya belum kena kayaknya Pak jawaban saya itu. Jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Coba tanya balik, menurut Bapak, nah kita tanya ke mereka balik. Selama ini harga emas cenderung naik apa turun melulu? Atau cenderung naik melulu? Naik terus tiap tahun. Kalau kita harga emas sering naik, lebih banyak naiknya daripada turunnya. Sekarang kita beli dapat bantuan modal 10 kali lebih banyak, kira-kira bisa menguntungkan enggak? Oh ya Pak. Artinya kita waktu menjawab jangan mendikte dan menggurui mereka, tapi jawab pertanyaan dengan memberikan pertanyaan supaya mereka mikir Pak. Hingga mereka, iya ya kalau begitu untung dong beli emas. Nah, tinggal kalau mau belajar caranya, ayo gabung di QM. Gitu, register gratis dulu. Nanti kita ajarkan caranya. Ya. Oke Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain mau bertanya? Oke, karena mungkin sudah Pak, satu lagi mungkin Pak. Oh ya, silakan. Untuk brosur ya, tapi yang isinya yang terakhir ini tidak ada Pak? Atau bisa atau bagaimana? Nanti chat saya Pak ya, karena brosur itu kan seperti yang udah pernah saya share.
brosur itu relatif ya. Brosur itu tidak boleh kaku. Kita harus sesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan market. Brosur itu harus uji dulu di lapangan, trial and error-nya diuji. Mana kira-kira brosur kita yang menarik? Nah, Bapak boleh usulkan nanti. Saya mau brosur yang bunyinya kayak gini nih ya. Nanti saya desainkan, Pak. Yang seperti memang saya kemarin ini belum ada begitu tertarik ya melihat data-data dari bukan data keterangan-keterangan dari brosur-brosur yang sebelumnya. Tapi kalau mau seperti yang tadi yang Bapak apakan malam ini kayaknya menarik, Pak. Yang tadi video kan, saya belum ada bikin, saya nggak tayangin brosur kan, Pak? Ya bukan, maksudnya dari perkataan dari slide-slide Bapak tadi, itu bisa, maksudnya dalam 1 menit bisa saya menjelaskan tentang M ini secara agak detail kepada mereka. Itu aja, Pak. Ya, boleh Pak. Nanti saya coba bikinkan satu desainnya Pak ya. Oke Pak, makasih. Nah, kita bikinkan satu desain yang berhubungan dengan poin 1 menit tadi ya. Ya Pak. Oke, silakan. Oke, mungkin hari ini kita cukup. Saya kembalikan ke Kak Yohana karena udah jam 11 lewat. Oke. Thank you Pak Herman. Ya, jadi sama-sama. udah nih Pak, kita tutup. Ya, silakan di Zoom pertama bulan Ramadan ya. Terima kasih untuk Bapak-bapak yang sudah join berpartisipasi malam hari ini untuk pertanyaan maupun tanggapannya. Saya nggak bisa sebutin satu persatu lagi. Terima kasih juga untuk Pak Herman selaku pemateri kita malam hari ini. Kita ada training Zoom minggu depan lagi ya Pak? Tetap training? Ya. Nah, kalaupun nanti ada perubahan soal Zoom Pak Herman dan Pak Reza, nanti kita informasikan lebih lanjut. Ya, saya sih ngikutin saran tim aja. Kalau tim cocok dengan jadwal yang sekarang, maka minggu depan jadwal yang sekarang. Oke, ya. Nanti kita akan share ya Pak. Terima kasih Bapak Rashid. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Sudah cukup? Nggak ada. Terima kasih Pak Irman. Ya, terima kasih semua. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Yohana. Malam sukses. Sukses. Iya, selamat menunaikan ibadah puasa juga. Ya. Thank you. Thank you.